Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SDGs tanpa kelaparan, air bersih dan sanitasi layak, serta kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, pada tanpa kelaparan. Jadi SDGs kedua ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Dampak dari kelaparan yang pertama yaitu fisik, di mana ketika kita akan memulai sesuatu, kita memerlukan asupan makanan untuk energi di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu kesehatan mental, di mana ketika kita terasa lapar, bahkan yang terjadi bisa mengalami gangguan tidur. Yang ketiga yaitu produktivitas, di mana jika kita kelaparan, maka kita tidak dapat fokus dalam bekerja secara efektif. Yang keempat, yaitu perkembangan pada anak. Yang sering terjadi adalah anak yang mengalami kelaparan berkepanjangan itu akan cenderung mengalami stunting, di mana pertumbuhannya yang terlambat. Pencapaian pemerintah yang saat ini yang pertama yaitu pemerintah mengadakan bansos kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua yaitu percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia. Nah, yang kedua adalah air bersih dan sanitasi layak, di mana SDGs ke-6 ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua mendapatkan akses bersih dan sanitasi yang memadai. Dampak dari eh, dampak dari air bersih ini yaitu yang pertama mengurangi resiko penyakit karena akses terhadap air bersih ini bisa mengurangi penyakit yang ditularkan dari air seperti diare, tifus, kolera, atau sering penyakit kulit. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kerja, di mana apabila kita minum air yang bersih, tubuh kita terasa sehat, terasa kuat, dan memulai aktivitas secara baik. Yang ketiga yaitu mengurangi polusi air, di mana dengan pengelolaan air yang lebih baik itu dapat meminimalisir resiko pencemaran air. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana air bersih itu berlangsung meningkatkan kualitas hidup dengan memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan sehat dan lebih nyaman. Program dari pemerintah terkait air bersih, yang pertama pada terjadinya kasus di Karawang kekeringan, yaitu adanya bantuan air bersih dan lalu adanya program sanitasi, di mana ada mencuci tangan pakai sabun, lalu pengelolaan sampah rumah tangga, yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makan rumah tangga, lalu pengelolaan air limbah domestik rumah tangga, dan stop buang air besar sembarangan. Nah, selanjutnya kehidupan sehat dan sejahtera SDGs yang ketiga ini yaitu bertujuan memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua kalangan maupun bayi hingga lansia. Yang pertama dampaknya yaitu meningkatkan kualitas hidup, di mana dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia dari tahun 2021 hingga 2022 itu mengalami peningkatan di atas 50%. Yang kedua dapat dilihat dari indeks peningkatan kesejahteraan, yaitu indeks kebahagiaan Indonesia pada tahun 2021 dan 2017, di mana indeks kebahagiaan 2021 ini meningkat 1% daripada 2017, serta persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama 1 bulan terakhir di Indonesia menurun, yang berarti kesehatan yang ada di Indonesia itu terus meningkat. Selanjutnya adalah pencapaian
program pemerintah terhadap masyarakat. Yang pertama adanya program imunisasi, di mana program imunisasi ini yang bertujuan melengkapi kekebalan tubuh dengan membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu. Lalu yang kedua ada membentuk kekebalan tubuh kelompok untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit, di mana program ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sudah mencapai peningkatan sebesar 94,5%. Yang kedua adalah program penurunan angka kematian ibu melahirkan, di mana program ini upaya pemerintah yaitu memberikan akses bagi ibu hamil untuk melakukan persalinan dan di fasilitas kesehatan pemerintah, di mana pemerintah itu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk ibu melahirkan. Sebelumnya bisa eh, pada saat pemeriksaan adanya surat rujukan yang eh, di mana ibu dapat memilih dapat bersalin di rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya program jaminan kesehatan yang sudah meluruh seluruh Indonesia hingga mencakup 94,6% penduduk, di mana JKN ini eh, sangat membantu masyarakat yang kurang mampu apabila mereka terjadi kecelakaan atau sedang sakit. Mereka tidak perlu untuk membayar secara mahal, namun adanya program JKN ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya dari ketiga SDGs tersebut, kita kaitkan dalam kekeringan di Karawang, di mana eh, kekeringan di Karawang ini dapat menyebabkan kelaparan, yaitu dari lahan pertanian yang kering, kekurangan air, lalu eh, pah, pangan persediaan pangan itu menurun. Yang kedua adalah kekurangannya air bersih, di mana sumur-sumur bersih yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari sudah kering. Yang ketiga, di mana tidak ada pangan, lalu air bersih sudah berkurang, akan terjadinya penyakit yang bisa menular maupun tidak menular. Dampak yang terjadi yaitu gangguan ketahanan pangan, di mana kekeringan dapat secara langsung memengaruhi produksi pertanian yang merupakan sumber utama pangan bagi masyarakat. Lalu gangguan ketahanan ini bisa berakibat yang pertama yaitu penurunan produksi pertanian, di mana kekurangan air yang menyebabkan gagal panen atau penurunan hasil pertanian, terutama untuk tanaman padi, sayuran, itu sangat membutuhkan air, di mana hampir 2 hari sekali mereka harus membutuhkan air. Tanaman yang kekurangan air tidak dapat tumbuh secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh saat panen tadi juga akan rendah. Yang kedua yaitu peningkatan harga pangan, di mana jika pasokan hasil panennya itu menurun, harga pangan itu akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan harga dan meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang sudah rentan. Yang ketiga, dampak ekonomi bagi petani, di mana keluarga yang mata pencahariannya sebagai petani akan sangat dirugikan karena gimana akibat dari gagal panen ini mereka harus menghadapi beban ekonomi yang lebih berat serta itu dapat meningkatkan risiko kemiskinan dan kerentanan sosial. Nah, dari kasus kekeringan yang dialami oleh Karawang itu dapat menyebabkan gagal panen, lalu stok pangannya berkurang, serta kekurangan air bersih. Lalu dengan
stok pangan berkurang dan kekurangan air bersih ini dapat menyebabkan kekurangan gizi serta meningkatnya risiko penyakit. Nah, solusi untuk kasus tersebut yaitu adanya pertanian berkelanjutan, di mana ada dengan teknologi yang sekarang itu adanya drone penyemprot pupuk, lalu teknologi yang sekarang sudah beredar yaitu tanam serta panen padi sudah memakai teknologi yang canggih, di mana pada zaman dahulu petani harus menanam padi satu persatu, lalu memanennya secara manual, dan sekarang adanya teknologi yang sudah canggih dapat membantu petani dan mempercepat kegiatan tanam dan panen. Lalu yang kedua adalah akses layanan kesehatan, di mana akses layanan kesehatan ini sangat dapat membantu masyarakat, di mana mereka ketika terjadi sakit, mereka dapat menggunakan jaminan kesehatan ini untuk mereka berobat ketika mereka tidak mempunyai uang. Yang ketiga adalah monitoring. Nah, meskipun di Indonesia ini memiliki tanah yang luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah, beberapa faktor menyebabkan negara ini masih mengalami masalah ketahanan pangan dan terkadang harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Berikut merupakan luas tanah perkebunan yang ada di Indonesia. Sangat luas, mulai dari kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, serta tembakau. Nah, mengapa Indonesia ini harus mengimpor beras, padahal perkebunan yang dimiliki Indonesia itu sangat luas dan cukup untuk pangan pada masyarakat yang terdekat. Karena di mana adanya kekurangan produksi dalam negeri. Yang kedua adalah ketersediaan pangan yang ada di Indonesia itu cukup kurang atau ketersediaannya terjangkau. Yang ketiga adalah kualitas beras, di mana kualitas beras pada impor itu lebih premium daripada petani lokal. Yang keempat adalah diplomasi. Nah, ini merupakan kebijakan impor beras di mana pemerintah itu melakukan impor beras dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang kedua adalah stabilisasi harga pangan, yang ketiga adalah menyiapkan stok pangan, yang keempat adalah antisipasi bencana El Nino, di mana padahal luas panen padi yang cukup tinggi dan data produksi beras juga cukup tinggi, namun pemerintah tetap melakukan impor beras. Berikut data dari data box, di mana pada awal 2024 Indonesia itu mengimpor beras sebanyak 443.000 ton yang berasal dari Thailand, Pakistan, Myanmar, dan negara lain. Nah, terkait adanya bansos yang tidak asing di Indonesia ini, banyak kasus kualitas beras bansos yang diberikan kepada masyarakat itu tidak layak atau bahkan tidak bisa dikonsumsi. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut saya itu terjadi karena adanya tujuan penggunaan, di mana ada beras impor yang premium itu akan dijual di pasaran yang biasanya memiliki harga jual yang lebih tinggi, kualitasnya juga lebih premium, akan ditujukan kepada konsumen yang mampu membayar dengan harga yang premium. Lalu untuk beras bansos itu adalah beras untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan
kurang mencukupi. Beras bansos itu umumnya dari petani lokal yang diserap oleh Bulog dengan standar kualitas yang medium. Oleh karena itu, pemerintah cenderung memilih beras dengan kualitas yang medium agar bisa meminimalisir anggaran tersebut. Nah, kemungkinan yang terjadi menurut saya yaitu adanya anggaran yang adanya anggaran yang kurang pas, yaitu di mana pihak-pihak yang terlibat atau oknum yang terlibat itu mengurangi kualitas barang sehingga barang yang dibeli itu lebih murah, lalu anggaran sisanya masuk ke dalam keuntungan pribadi. Yang kedua, bisa juga dengan menaikkan harga dari pemasok sehingga harga asli dengan harga yang tertera dalam anggaran itu tidak sama. Bisa juga adanya kurang transparansi dalam laporan keuangan atau distribusi bansos dapat menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyelewangan anggaran. Nah, menurut kelompok kami, nasi itu bukan sumber utama nutrisi dan gizi, di mana pada zaman dahulu para pejuang, para masyarakat itu cenderung mengkonsumsi seperti ubi, singkong, kentang, bahkan bahkan jarang untuk mengkonsumsi nasi karena adanya pengaruh dari budaya, ketersediaan gizi dan nutrisi yang lebih tinggi pada zaman sekarang diharuskan untuk mengkonsumsi nasi setiap hari. Nah, makanan alternatif nasi bisa juga dari vakumi, beras vakumi atau beras yang siap saji. Yang kedua adalah kentang, di mana yang memiliki karbohidrat juga yang sangat tinggi, serta sukun yang juga memiliki kandungan yang sangat baik. Nah, berikut daftar pustaka yang kami pergunakan. Terima kasih.